Shalom saudara-saudara sekalian. Mari kita awali renungan online ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang masih boleh kami baca dan renungkan. Di pagi ini kembali kami mohon Engkau mau menyapa kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu agar kehidupan kami tetap ada dalam jalur kehendak-Mu. Demikian kami serahkan renungan online ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan online pagi ini diambil dari Mazmur pasal pertama ayat kedua yang berbunyi demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, kalau kita membaca ayat-ayat sebelum Mazmur ini, jelas Mazmur ini mau mengungkapkan bahwa kalau seseorang menyukai dan merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, artinya terus-menerus, maka yang bersangkutan akan mengalami kebahagiaan. Istilah kita, kalau yang bersangkutan mau bermeditasi, artinya yang bersangkutan mau memikirkan secara mendalam dan terus-menerus tentang kebenaran Tuhan atau firman Tuhan, atau yang bersangkutan tetap mau berada dalam hadirat Tuhan, merenungkan setiap kebenaran Tuhan bagi dirinya, sampai kebenaran itu menjadi nyata atau berbicara secara pribadi di hidupnya, atau ditaatinya di hidupnya. Maka hal ini akan mendatangkan kebahagiaan bagi yang bersangkutan. Saudara-saudara, di Lukas pasal 6 ayat 46, saat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Tuhan Yesus pun ada menegur orang-orang yang ingin menjadi pengikutnya, di mana mereka menyebut Dia Tuhan, tetapi mereka tidak pernah melakukan apa yang Dia katakan, apa yang Dia perintahkan kepada mereka, sehingga mereka pun ditegurnya. Artinya, kehidupan yang tidak mentaatinya tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk diwujudkan oleh pengikutnya. Tuhan tidak menghendaki mereka memiliki kebenaran sejati di kepala mereka, tetapi mereka tidak pernah menerapkannya dalam ketaatan. Seharusnya ketika pengikut Tuhan merenungkan firman Tuhan, kebenaran tersebut bergerak dari kepala mereka ke hati mereka, dan kemudian menghasilkan ketaatan. Sebagaimana pemazmur mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ini ada dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Ya, semestinya umat Tuhan memiliki kehidupan sesuai kebenaran firman Tuhan yang sudah diketahuinya. Dan ini bisa mendatangkan kebahagiaan baginya. Saudara-saudara, hari ini kalau kita mengenal firman Tuhan dalam pikiran kita, namun tidak di dalam hati kita, berarti kita hanya belajar prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin tentang Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan secara pribadi dan hidup di dalamnya. Firman Tuhan cuma ada dalam pikiran kita, tidak di hati kita, sehingga kita tetap berdosa dan selalu melawan Tuhan. Demikian juga kita bisa sebagai orang-orang yang sangat hafal pasal-pasal Alkitab, tetapi kita tidak hidup kudus sesuai ayat-ayat yang dihafal tersebut. Ya, kalau kebenaran Tuhan cuma di otak dan tidak turun di hati, maka tidak heran kita akan tetap hidup berdosa kepada Tuhan. Ya, kebenaran Tuhan di otak perlu diteruskan untuk diturunkan ke hati, menyentuh setiap sudut terdalam jiwa kita. Maka hidup kita akan diubahnya menjadi serupa dengan Yesus Kristus, dan kita pun bisa pula menikmati kebahagiaan darinya. Jadi janganlah kita hanya membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, tetapi mintalah Tuhan menyentuh dan mengubah hati kita dengan hidup mentaatinya. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang masih Engkau berikan kepada kami hari ini. Tolonglah kami setiap hari bukan hanya membaca dan merenungkan firman-Mu, tetapi juga mentaatinya di semua aspek kehidupan kami. Sehingga kebenaran firman-Mu bukan hanya ada di pikiran kami, tetapi juga selalu ada di hati kami. Demikian doa kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.